di hadapan tim penguji akan mempresentasikan laporan akhir studinya atas nama mahasiswa IGD Putu Adi Putra Wisnawa. Bagaimana? Adi sudah siap? Sudah, Bu. Ya. Nah, sebelum laporan akhir ini akan dipaparkan, maka perlu saya memberitahukan bahwa di dalam ujian laporan akhir studi ini, nah itu akan ada 3 penilaian ya, Bro. Jadi yang pertama itu adalah laporan akhir studinya yang sudah dibuat ini itu dengan bobot 1. Nah, kemudian yang kedua itu adalah presentasi dari laporan akhir ini adalah bobotnya 2. Dan yang ketiga yaitu wawancara atau tanya jawab ya dari laporan akhir studi ini itu bobotnya adalah 3. Maka untuk mempersingkat waktu, maka saya berikan kesempatan kepada Adi Putra ya untuk memaparkan apa yang telah dibuat sesuai dengan judul laporan akhirnya, yaitu mengenai peranan resepsionis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada Departemen Front Office Nandini Jungle Resort Spa Kabupaten Gianyar Bali. Nah, tujuannya tadi Putra ini mempresentasikan laporannya itu selama 15 menit ya, secara singkat dan padat. Nah, waktu kami persilahkan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ikut Ardiase Iwayan Wijayasa SST Par M4 sebagai Ketua Sidang, Bapak Ikut Ardiase SPD M4 sebagai Sekretaris Sidang, dan Ibu DRA Nyoman Sri Ratnawati MH sebagai pembimbing saya. Pada hari ini, Kamis 5 Agustus 2021, saya IGD Putu Adi Putra Wisnawa akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Peranan Resepsionis dalam Usaha Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Departemen Front Office Nandini Jungle Resort and Spa, Gianyar, Bali. Langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pariwisata merupakan salah satu sumber perekonomian negara Indonesia, dan Bali memiliki potensi wisata yang semakin berkembang dalam meningkatkan produktivitas perhotelannya. Usaha jasa hotel dan akomodasi merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam kemajuan sebuah kawasan wisata. Front Office merupakan departemen yang bekerja sebagai jantung dan pusat dari segala aktivitas tamu di hotel. Kantor depan atau Front Office harus memberikan pelayanan yang menyenangkan kepada tamu untuk memberikan kepuasan kepada tamu. Resepsionis adalah bagian dari Departemen Front Office yang bertugas menyambut dan memberi salam kepada tamu yang datang ke hotel, menerima pemesanan kamar dan menangani tamu check-in maupun check-out. Berdasarkan alasan latar belakang yang saya sebutkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apa peranan resepsionis dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan pada Departemen Front Office Nandini Jungle Resort and Spa? Yang kedua, apa saja kendala resepsionis dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan Departemen Front Office? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan Departemen Front Office? Adapun tujuan penelitian, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, menambah pengalaman dan dalam dunia kerja. Kedua, untuk melihat dan mengetahui secara langsung fasilitas-fasilitas dan kegiatan yang ada di dunia kerja. Yang ketiga, untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang pariwisata. Dan yang terakhir, praktik secara langsung di dunia kerja secara nyata. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat terhadap lembaga, yaitu menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara lembaga pelatihan dengan lembaga industri dan meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Yang kedua, manfaat terhadap industri,
yaitu lembaga industri lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya lembaga pendidikan, sehingga dapat memandu produksi produk dan mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Manfaat terhadap mahasiswa: memperdalam pengetahuan dalam bidang pariwisata dan melatih mahasiswa untuk bersikap disiplin, tanggung jawab, dan dapat menyesuaikan diri pada lingkungan kerja. Dalam pembahasan masalah dalam penelitian ini, yaitu peneliti hanya membahas masalah peranan resepsionis, kendala, dan cara mengatasi dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan pada Departemen Front Office. Selanjutnya masuk ke bab 2, landasan teori. Yang pertama, pengertian peranan. Peranan merupakan rangkaian perilaku yang teratur baik berupa hak maupun kewajiban yang dilakukan sesuai dengan kedudukan atau jabatan yang dipegang. Yang kedua, resepsionis. Resepsionis adalah petugas hotel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap penanganan tamu mulai dari check-in sampai check-out dan merupakan sumber informasi bagi tamu. Yang ketiga, meningkatkan. Meningkatkan adalah proses atau cara untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Yang keempat, ada pengertian kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Dan yang terakhir, pengertian front office. Front office adalah departemen yang bekerja sebagai jantung dan pusat dari segala aktivitas tamu, mulai dari check-in, check-out, dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada saat mengikuti praktek kerja lapangan selama 3 bulan dari tanggal 21 Desember 2020 sampai 21 Maret 2021. Dan penelitian ini dilakukan di Hotel Naninyang Resort and Spa pada Departemen Front Office. Objek penelitian ini adalah peranan resepsionis dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan pada Departemen Front Office Naninyang Resort and Spa. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sumber data premier data yang diperoleh dengan cara observasi atau pengamatan langsung ke lokasi Naninyang Resort and Spa terhadap aktivitas resepsionis di hotel tersebut, dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh tanpa meneliti langsung ke lokasi, melainkan melalui sumber yang sudah ada, baik berupa majalah, buku, brosur, internet, dan standar operasional prosedur. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi partisipatif. Yang kedua, metode wawancara. Ketiga, metode dokumentasi dan analisis data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan transkripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum Naninyang Resort and Spa. Sejarah Naninyang Resort and Spa didirikan pada tahun 2005 dan mulai beroperasi tahun 2006 dengan jumlah kamar sebanyak 24 kamar. Kemudian tahun 2008 diadakan penambahan kamar sebanyak 10 kamar, sehingga jumlah kamar menjadi 34 kamar dengan kategori hotel bintang 4. Pada awalnya pemilik Naninyang Resort and Spa adalah Mr. Magnus. Kemudian pada tahun 2015 Mr. Knir bergabung sebagai owner, sehingga sampai sekarang owner Naninyang Resort and Spa adalah Mr. Magnus dan Mr. Knir. Naninyang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya menyenangkan. Dan ini adalah sebagai seekor lembu betina yang berwarna putih. Dan ini dilambangkan sebagai lembu kekayaan dan lambang kemakmuran di negara asalnya, India. Visi dan misi Naninyang Resort and Spa. Visi yang pertama, menjadi perusahaan manajemen hotel terkemuka yang memberikan standar pelayanan fasilitas terbaik dengan perawatan lingkungan yang mendalam dan menjamin keamanan serta kenyamanan tamu selama berada di hotel. Misi Nandini yang pertama, profesional. Kualitas hidup kita tergantung dari komitmen dan usaha Anda. Yang kedua, awareness. Tindakan tidak lebih dari kata-kata. Yang ketiga, profesionalism.
Anda mencapai apapun yang Anda inginkan jika Anda memandu cukup banyak orang. Yang keempat, teamwork, kurangi kata saya dan perbanyak kata kami. Yang terakhir, service, selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Berikut adalah logo Nandini Jamil Resort and Spa. Lokasi Nandini Jamil Resort and Spa berjarak 51,1 km dari Bandara Udara Internasional Ngurah Rai. Hotel ini terletak di Banjarsusut, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Bagian-bagian atau departemen Nandini Jamil Resort and Spa. Yang pertama ada ART atau Human Resource Development, yang kedua ada Accounting Department, yang ketiga ada Sales and Marketing Department, yang keempat ada Front Office Department, kelima Skipping, Food and Beverage Department, Engineering, dan Gardener. Adapun fasilitas yang dimiliki Nandini Jamil Resort and Spa, yang pertama kamar. Kamar yang terdiri dari 3 tipe kamar, yaitu panorama view, sunrise view, dan jungle view. Nandini Jamil Resort and Spa memiliki 2 restoran, Wild Ginger Restaurant dan The Station. Juga memiliki swimming pool, pool bar, lodge bar, spa, dan gondola atau cable car. Berikut adalah struktur organisasi Front Office Nandini Jamil Resort and Spa. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama, apa peranan resepsionis dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan pada Departemen Front Office, yaitu sebagai information source, yaitu sebagai sumber informasi, karena resepsionis merupakan pusat kegiatan. Yang kedua, berperan penting dalam menangani tamu yang check-in dan check-out di hotel secara profesionalisme. Dan sebagai seorang psikolog, seorang resepsionis harus selalu membiasakan diri untuk mengidentifikasikan perilaku pada tamu dan mampu menangani tamu yang sensitif agar tidak marah atau tersinggung. Yang kedua, apa saja kendala resepsionis dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan pada Departemen Front Office? Yang pertama, kendala pada barang bawaan tamu, terutama tamu rombongan yang check-in. Sering terjadi tertukarnya barang bawaan tamu karena tamu yang datang secara bersamaan menurunkan barang bawaannya dan langsung check-in. Yang kedua, kendala dalam peralatan dan perlengkapan. Contoh, wifi tidak stabil atau tidak ada jaringan internet. Resepsionis tidak bisa merancangkan atau menjalankan sistem tanpa jaringan internet. Yang terakhir, kendala komunikasi antar departemen lain. Sering terjadi miskomunikasi dapat memberikan dampak buruk terhadap departemen yang bersangkutan dan bagi hotel tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada Departemen Front Office? Yang pertama, mengatasi barang bawaan tamu yang tertukar. Mengatasi dengan cara menanyakan kembali setiap tamu apakah barang yang dibawakan sudah sesuai atau tidak. Jika tidak, tamu dapat memberikan ciri-ciri barang yang dibawakan oleh tamu. Yang kedua, mengatasi kendala peralatan dan perlengkapan di Front Office. Mengatasi dengan menghubungi pihak IT untuk memperbaiki jaringan internet agar resepsionis dapat merancangkan atau menjalankan sistem hotel. Dan untuk mengatasi kurangnya formulir ketika menangani tamu yang check-in, resepsionis dapat memfotokopi atau menggunakan formulir yang diperlukan agar tamu tidak menunggu terlalu lama. Yang ketiga, cara mengatasi kendala dalam komunikasi antar departemen lain. Resepsionis segera menelpon housekeeping untuk menghias kamar tersebut, akibatnya tamu menunggu beberapa menit dikarenakan masalah tersebut. Kita masuk ke dalam bab yang terakhir, yaitu bab 5, simpulan dan saran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peranan resepsionis dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan pada Departemen Front Office di Nandini Jamil Resort and Spa adalah sebagai information source, yaitu sumber informasi, berperan penting dalam menangani check-in dan check-out, dan sebagai psikologis. Adapun kendala-kendala resepsionis dalam meningkatkan kualitas pelayanan Departemen Front Office dan cara mengatasi seperti kendala pada barang bawaan tamu, terutama tamu rombongan. Cara mengatasi menanyakan kembali setiap tamu apakah barang yang dibawakan sudah sesuai atau tidak. Kendala dalam peralatan dan perlengkapan.
Cara mengatasinya, segera menghubungi pihak IT untuk memperbaiki jaringan internet dan memfotokopi atau mengenakan perlengkapan yang diperlukan dalam menangani check-in. Kendala dalam komunikasi dalam departemen